Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Empat pekerja bangunan tertimbun longsor di Kintamani, Bangli. Akibat ombak tinggi, nelayan di pesisir Karangasem takut melaut. Jangan lewatkan kelezatan kuliner nasi tahu legendaris di Sukawati, Gianyar. Jangan pelihara landak jika tidak ingin bernasib sama seperti Inyoman Sukena. Pria berusia 38 tahun ini berteriak histeris ketika Jaksa Pengadilan Negeri Denpasar menuntut Nyoman dengan penjara selama 5 tahun karena ketahuan memelihara landak Jawa. Para kerabat berusaha menenangkannya saat terdakwa digelandang keluar ruang pengadilan setelah mendengar dakwaan jaksa. Nyoman Sukena sama sekali tidak menyangka landak kesayangannya bisa menyeretnya ke penjara. Selama ini ia mengaku tidak tahu jika landak Jawa ini adalah hewan yang dilindungi. Ia menyalahkan BKSDA yang selama ini menurutnya tidak memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Keterangan terdakwa dibenarkan saksi, namun menurut saksi, landak milik Sukena ini menjadi hama di permukiman mereka. Ada bagian kedua sering langsung malah koordinasi. Kalau Bapak di bagian apa, Pak? Saya perlindungan. Perlindungan? Iya. Ini dilindungi atau kemarin, Pak? Yang satwa ini? Dilindungi. Di mana ditempatkan? Oh, dan sekarang satwanya landak itu begitu kita di Polda, waktu itu kita mengamankan karena ini animal lain. Oh, Bapak yang hadir langsung? Iya, karena saya di Bali kurang lebih saya 3 jam nggak tahu seumur hidup. Tinggal di Bali baru tahu adanya bongkas, saya nyasar dulu kan melalui Google Map. Saya nyari ke sana ternyata pedalaman jauh di sana, terus saya angkut karena ini animal lain, barang itu harus diselamatkan. Saya titip di Taman Satwa Tabanan sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Keadaannya bisa dipastikan seperti Karena apa? sebelum ya sehat, kondisinya udah di PAP juga. Karena dinilai tidak tahu, kuasa hukum terdakwa meminta majelis hakim untuk menangguhkan penahanan terhadap Sukena. Sidang kasus kepemilikan landak ini akan dilanjutkan pada Kamis 12 September mendatang. Inyoman Sukena dan mayoritas masyarakat belum tahu hewan langka dilindungi undang-undang dan memelihara tanpa dokumen sah bisa dihukum pidana. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. KPU Kabupaten Jemberana Minggu 8 September resmi menutup masa perbaikan berkas persyaratan yang diajukan pasangan bakal calon Bupati Jemberana ketika mendaftar ke kantor KPU. Sementara ini KPU Jemberana masih melaksanakan persiapan pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat kecamatan. Tanggal 10 sudah rekap di tingkat kecamatan. Kemudian kemarin sudah dilakukan juga serentak rekapitulasi di tingkat desa. Tidak menutup kemungkinan karena ini kan namanya data pemilih kan selalu dinamis ya. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada lagi masukan-masukan data pemilih yang baru pada saat rekap di kecamatan. Kemudian entah itu pemilih baru, kemudian juga pemilih yang TMS, sampai nanti kita tetapkan di tanggal 20 menjadi DPT di kabupaten. Jadi kalau ditanya apakah ada nanti perubahan, kemungkinan itu akan selalu ada. Karena namanya juga data pemilih sifatnya selalu dinamis ya.
karena data pemilih ini masih dinamis atau bisa berubah sesuai pendataan di lapangan, seperti penambahan data baru atau tidak memenuhi syarat. Rapat pleno dilaksanakan pada tanggal 10 September. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Untuk pertama kalinya, pilkada di Kabupaten Bangli diikuti pasangan calon dari luar daerah. Tentu ini menjadi persoalan tersendiri bagi KPU Bangli terkait tata cara dan aturan dalam pemilihan nanti. Sesuai aturan, siapapun bisa mencalonkan diri sebagai peserta pilkada, asalkan wajib memiliki KTP warga negara Indonesia, serta memenuhi persyaratan. Di Kabupaten Bangli, untuk pertama kalinya, pilkada diikuti calon dari luar daerah. Ada 3 pasangan bakal calon yang akan berkontestasi dalam pilkada di Bangli, dan KPU sudah resmi menerima pendaftaran ketiga pasangan bakal calon tersebut. Namun untuk pemilihan nanti, Komisioner KPU masih menunggu petunjuk teknis atau juknis dari KPU Pusat. Karena dalam aturan KPU, hanya pemilih yang diatur, bukan bakal calon dari luar daerah. Baru diatur itu adalah pemilihnya. Nah, untuk pasangan calon sendiri gitu loh. Karena memang pasangan calon sendiri di dalam aturan itu dinyatakan yang berwarga negaraan Indonesia. Nah, untuk nanti niki juga kami di KPU masih menunggu calon niki apakah bisa menentukan pilihan tanpa menggunakan misalnya pindah domisili dan lain sebagainya. Karena status KTP-nya dia bukan asli kabupaten kita sendiri. Dari 3 pasangan bakal calon yang maju dalam pilkada di Bangli, salah satu bakal calon yakni Raden Cahyo Adi Nugroho Marto Subroto yang bukan berasal dari Kabupaten Bangli. KPU berharap dengan semakin dekatnya pelaksanaan pilkada 2024, seluruh aturan sudah jelas dan tidak rancu, sehingga KPU daerah bisa bekerja efektif dan bertindak adil sehingga tidak terjadi sengketa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.